Para jamaah sekalian, marilah sama-sama di malam berbahagia ini kita menjatuhkan puji dan syukur yang tinggi-tinggi yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita syukuri nikmat Allah yang paling besar, yang sangat bermanfaat, yang sangat menentukan kehidupan kita agar bahagia dunia dan akhirat adalah nikmat umur. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita syukuri dengan kita meningkatkan amal ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita pelihara diri kita daripada sesuatu yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur alhamdulillah di malam ini kita sama-sama kita sedang syukuri sisa dari umur kita ini untuk kita menjadi ridhonya Allah Subhanahu wa taala oleh majlis salim yang kita laksanakan tiap-tiap malam Kamis ini. Alhamdulillah di malam ini setelah kita libur beberapa waktu, maka alhamdulillah malam ini kita buka kembali. Mudah-mudahan niat kita dengan ikhlas sehingga apa yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting kita isi sisa umur kita ini. Di antaranya yang paling penting adalah memang amal yang paling utama adalah menuntut ilmu. Dan dari ilmu itulah kita bisa berbuat untuk ibadah dan segala sesuatunya. Maka mudah-mudahan kita niatkan dengan ikhlas agar kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala melalui majelis yang kita laksanakan tiap-tiap malam Kamis ini. Di sini kita akan teruskan bacaan kita, itu kitab Nasoihul Ibad ya. Kitab Nasoihul Ibad, nasihat seorang hamba ya. Di sini kita sudah di dalam pasal terakhir yang dalam pasal ini ada 27 masalah. Ada 27 masalah. Kita di sini sudah masuk ya, ada 29 ya. 29 masalah. Ya, kita sudah masuk di sini kepada masalah atau makalah yang keenam ya, makalah yang keenam ya, makalah keenam yang di makalah ini ya boleh dinyatakan sini. Wal makalah tu sadi satu qala salam asyaratun min hadil ummah al muhammadiyah hum kufarun billah fi'lil azim wa yadununa anahum al-mu'minun. Di sini ya pasal yang ke-6 ini, yang dalam satu pasal ini isinya ada 10 masalah. Dan sini nyatakan bahwa di pasal ini ya sebagaimana sabdanya Rasulullah SAW, Rasul bersabda, asyaratun min hadil ummah, ada 10 daripada umat ini ya, umat Nabi kita Muhammad SAW. Hum kufarun billah al-azim, padahal dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yajunanahum mu'minun, dia menyangka dirinya beriman. Kenapa? Ya memang bentuknya kayak orang beriman. Ya sembahyang tiap waktu, pergi haji, puasa, segala macam itu. Tapi di situ termasuk tidak beriman. Kenapa ada 10 macam ini? Ya, siapa di antaranya ini yang kelihatannya mengaku sebagai orang beriman karena kerjanya sebagaimana kerja orang yang beriman ya, dia sembahyang juga, puasa juga, haji juga, zakat juga itu, tapi dia mengaku beriman. Al-qailu lil muslimin audhimin bi ghairi hakim, dia berkata untuk kepada orang muslim juga kepada kami di sini perkataannya enggak benar, karena nyaci orang, menghina orang, meremehkan orang. Jadi sifat-sifat seperti itu termasuk orang yang enggak beriman. Ya, suka mengejek orang, menyaci orang, menghina orang. Dari perkataan-perkataannya yang kagak benar gitu. Yang kedua wasahir, orang punya sihir ya. Sihir itu walaupun dia segala macam, tetap aja dia termasuk orang yang kafir ya. Karena nggak bakal masuk ke dalam surga. Wadayus alladzi la yugharu ala ahli, orang yang dayus
Dayus apa sih? Dayus kagak ada sekali sedikit pun merasa cemburu kepada istrinya. Ya, istrinya main orang juga biarin aja. Ya, asal ada duitnya. Bahaya itu. Kagak bakal diterima. Dia termasuk kafir itu. Ya, itu namanya dayus itu. Siapa sih ahli ini? Hurmihi, mahramnya apa, minazawj wal binti wal ukhti, istrinya atau anak perempuannya. Anak perempuannya ngayap mulu, dibiarin aja. Ada cemburuan itu, ya purang-purang ada punya kandutannya. Ini yang bahaya ya. Juga termasuk saudara perempuan, tidak punya saudara perempuan itu ya. Apalagi sebagaimana kita sebagai walinya, ini harus kita jaga. Ya harus kita jaga. Dia harga cemburu itu apa? Merasa bagaimana? Rasa takut gitu ya. Nanti dia berbuat sesuatu itu. Satu hari ruya anak sallallahu alaihi wasallam inna minal ghirati ma yuhibbullah wa minha ma yubghidullah wa inna minal khuyala'i ma yuhibbullah wa minha ma yubghidullah. Jadi Nabi bersabda bahwa inna min ghairah, jadi minal ghairah itu mayuhibullah, ada yang ghairah cemburu itu dicintai oleh Allah, cemburu pada istrinya, pada saudaranya, pada anaknya perempuan. Fal ghairah wa minha mayubghidullah, jadi cemburu itu ada yang disenangi oleh Allah, ada yang dibenci oleh Allah. Wa inna minal huyala'i ma yuhibbullah wa minha ma yubghidullah. Juga orang yang khair, orang yang sombong ya. Orang yang sombong bisa sombongnya dicintai oleh Allah, bisa sombongnya dibenci oleh Allah. Sombongnya disenangi oleh Allah apa? Sombong menghadapi orang kafir musuh. Sombong dah lu kemari gua habisin dulu. Itu sombong, tapi menghadapi musuh itu yang dicintai oleh Allah. Tapi kalau sombongnya sama-sama orang muslim, dibenci oleh Allah. Fa'amal ghiratu allati yuhibbuhallah, adapun yang cemburu yang dicintai oleh Allah, wal ghiratu fi rabiyati, yaitu apa? Ghirah pada keluarga para rabiyah, pada anak istrinya. Wa amal ghiratu allati yabghuduhallah wal ghirah fi ghairi rabiyah, ya cemburu orang lain dicemburuin, ya bisa berantem, bininya bukan apa bukan. Kita itu dimurah oleh Allah ya, berantem apa, berebut cewek ya kan pada cara cemburu. Bininya bukan apa, nah itu apa deh, itu dibenci oleh Allah. Yang disenangi oleh Allah cemburu kalau istrinya kelihatan tidak berbuat baik gitu. Wa amal khuyala'u allati yuhibbuhallah, adapun sombong yang dicintai oleh Allah, fahtiyalur rajuli bil qitali wa ihtiyaluhu inda shadaqati. Orang yang sombong membesarkan diri, itu yang dicintai oleh Allah, ada yang membesarkan dirinya itu adalah waktu perang ya, waktu perang ya, waktu perang dia harus apa, sombong ngadepin musuh. Jangan perang malah menengket harus membuktikan tuh. Makanya kalau mau perang itu kan yang tadinya diharamkan dihalalkan, seperti pakai sutra gitu kan. Kalau perang boleh ya, karena mau apa, bukan karena membesarkan diri gitu kan. Iya itu. Waqtiyaluhu indah sodakoh, juga dia sombong harus ada sedekah. Ya sombong di sini maksudnya ya kalau ada apa namanya sedekah apa gitu kira-kira itu. Biasanya kalau ditulis namanya paling dulu ya itu boleh ya.
umpamanya ada amal jariah gitu, rapat amal jariah, tulis sama kita paling dulu, kita tulis ada 10 juta gitu. Ya, tapi bukan bohong, benar. Kalau bohong itu dosa itu. Iya, dia 10 juta tuh, dia 100 juta, ya kan dia yang belakangan. Jangan jadi panitia pengurus, ya paling depan ya 100.000. Yang bawahan berapa kira-kira itu. Nah itu kayak seperti sombong ya, jadi sombong, tapi sombong itu boleh ya. Kenapa? Karena untuk menarik perhatian ya. Wa amal khalaya'u allati yabghuduha Allah fahtiyal rajuli fil baghi wal fakhri. Sombongnya itu kenapa zolim, kenapa namanya merasa besar diri sombong itu. Nah itu yang dimurka oleh Allah. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i wa Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan beberapa perawi hadis. Imam Ahmad meriwayatkan juga, Abu Daud, Imam Nasa'i dan Ibnu Hibban ini meriwayatkan hadis ini, bahwa inilah ya termasuk ghirah gitu. Wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala la yaqbalu yaumal qiyamah apa ya? Minas syukuri sorpan wala adlan. Rasulullah SAW bersabda, innallaha ta'ala la yaqbalu yaumal qiyamah, tidak bakal terima nanti dia di hari kiamat. Siapa? Manis syukur ya, sorpan wala adlan, amalnya, kerjaannya, tebusannya nggak bakal diterima. Lalu ditanya kila, wah mas syukur ya Rasulullah, syukur itu apa ya Rasulullah? Qala alladzi yudkhilu ala ahlihi ar-rijal, orang yang di rumahnya suka masukin laki-laki lain, jadi sewa. Ya, di rumahnya dimasukin laki-laki lain, itu laki-laki lain udah. Nah, itu namanya syukur. Itu nggak bakal diterima di hari kiamat nanti. Karena nggak diterima berarti inilah orang yang kelihatannya kayak beriman tapi kufur itu. Rawahul Bukhari, hadisnya dari Imam Bukhari. Wa man yuzakah, orang yang dia mengakunya kelihatan memang orang mukmin tapi orang yang pelit ya, mani uzakah, orang yang enggak mau mengeluarkan zakah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, qala Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi zahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamati sufihat lahu safaiha minan nar fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam fayuqwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu kullama baridat u'idat lah fi yaumin kana miqdaru 50 alfa sanatin hatta yuqda bainal ibad fayara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Hadis ini menyatakan terhadap orang yang pelit ya. Hadis dari Abu Hurairah, Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, ma min sahibi zahabin, tidaklah orang yang punya emas, wala fidotin, mempunyai perak, wala yuaddi minha haqqaha, dia tidak laksanakan haknya, itu zakatnya. Ini zahab dan fidoh itu uang ya, dan uangnya emas, uang perak ya. Dan sini kita uang rupiah. Siapanya punya uang tapi sudah cukup nisab dan haulnya, dia tidak keluarkan dia punya zakatnya illa kecuali orang itu adalah idza kana yaumul qiyamah sufihat lahu safaiha minan nar. Itu emas peraknya, duitnya itu dijadikan apa? Papan. Jadikan papan. Dari mana? Api neraka. Wa uhmiya 'alaiha fi narjan, dibakar, dipanasin di neraka jahanam. Ya, udah sedang panasnya, payuk wa biha janbuhu,
dia punya jidatnya, wajabinuhu dia punya pinggangnya, wa dhuhruhu belakangnya. Kok kenapa ini kinayahnya kayak gitu? Kinayahnya itu tandanya orang pelit itu udah apa jidatnya udah mengkerut duluan, ya kan itu. Tanda-tanda makanya jidatnya gitu, suka mengkerut tuh jidatnya. Ya, wajabinuhu nyimpennya di mana? Di pinggang. Wa dhuhruhu taruh di belakang. Orang pelit itu ya istilahnya tuh artinya seperti itu. Ya, ada karena belakangnya suka dari belakang, karena di belakang kagak kelihatan. Kalau belakang kagak kelihatan, kalau di depan gitu. Jadi orang-orang yang pelit itu nggak ada hartanya kelihatan di depan, nggak ada. Yang ada di mana? Belakang. Mana dia lagi susah banget ini. Kagak kelihatan padahal ada. Ngakunya kagak, mulu kagak. Ya itu karena taruhnya di belakang. Mari belakangnya diteriskan nanti itu. Dengan apa harta? Tuh harta itu yang kita cintai itu kalau kita pelitkan itu bakal jadi teriskaan. Ya dipanasin dengan orang jadi ditriskan dia. Pertama jidatnya, lambungnya, belakangnya. Kulama baridat begitu dingin, uidat lahu dibalik bakar lagi. Ya berapa lama dia? Biyaumin cuma 1 hari. 1 hari itu disedekainya 1 hari. Ya, cuman 1 harinya apa? Karena miqdaru khamsina alfisanatin, kadar 1 hari yaitu sekedar 50.000 tahun. Ya, 1 harinya ya, 50.000 tahun diperiksa terus ya, tuh. Ya, kalau udah 50.000 tahun bagaimana? Nah itu selesai kan? Nah, kalau sudah selesai hatta yubdiya hayatukto sampai selesai dihukumkan kemudian semua manusia, ya disitulah begitu selesai fayaro sabilahu, dia lihat dia mau kemana tuh, ya ima ilal jannah, ada kalanya dimasukkan surga, wa ima ilan nar. Habis ditiriskan juga tuh selesai kan, berapa ukuran berapa? 50.000 tahun selesai. Nah tinggal dia mana jalannya. Kalau memang sudah diampuni oleh Allah, masuklah ke surga dia. Ada yang ke neraka, udah diterika masih masuk ke neraka juga. Ini berarti orang yang tidak mengeluarkan zakat, orang yang pelit namanya. Jadi ya orang yang pelit itu orang gak beriman ya. Orang pelit pasti orang gak beriman. Sebab pelit sama iman itu gak bakal nyampur sampai hari kiamat. Ya. Asal dia pelit berarti gak beriman. Asal dia beriman gak pelit. Ya. Orang kalau beriman gak pelit ya. Ya dia pelit berarti gak beriman. Maka dikatakan di sini ada 10 macam ini yang kelihatannya sebagai orang beriman tapi orang kafir gitu. Nah kan orang ya pelit kayak gitu kan, sembahyang mas sembahyang, puasa mas puasa gitu. Dan termasuk orang-orang yang mengakunya beriman tapi dia kufur fasyaribul khamri, orang mabokan itu. Bila dalam satu hadis syaribul khamri yuhsaru wal qus mu'allaqun fi unuqih wal qadah fi yadi. Orang-orang yang minum khamar, ya khamar apa? Kullu muskirin khamrun. Tiap-tiap yang mabok itu khamar namanya. Apa yang mabok? Ya ganja, morfin segala macam tuh, itu masuk khamar. Ya, orang yang minum khamar yuhsaru nanti bakal dikumpulin, digiring, walqus mu'allaqun di kendi digantung di apa? Lehernya. Kendinya digantung di ya, wal qadah biyadihi, gelas di tangannya. Ya, jadi sampai dia digiring, digantungin kendi sama gelas di tangannya. Tuh. Ya, kinayah dia suka minum kayak gitu. Wahwa orang yang minum khamar ini ya antanu min kulli jifatin alal ardi, lebih bengu ya, lebih busuk baunya daripada bangkai yang ada di dunia. Ya, dia lebih bau, sangat keras dia punya bau busuknya. Ya.
walam aghfir lahum. Apa? Mana aja? Wahwa antanu min kulli jifatin, lebih baunya lebih busuk dari tiap-tiap bangkai alal ardi atas bumi ini. Ya. Yal'anuhu kullu ma yamuru alaihi minal khalqi, asal orang liwat pada ngelaknat semuanya, kurang ajar. Cuma siapa yang liwat itu ngumpain semua itu. Nah ini ya, kenapa nggak sanggup dengan baunya itu. Selain daripada itu, waman wajaba alaihil haju falam yahiju, udah wajib dia haji, hartanya ada, sehat, nggak ada halangan, nggak apa-apa waktu haji, dia nggak mau haji. Ya. Ya. Kalau Ta'ala sebagai firman Ta'ala, waman kafaro fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, orang yang kufur maka sesungguhnya Allah tidak akan membunuhkan, ya, tidak memerlukan pada orang yang seperti itu. Artinya bagaimana? Orang kalau yang sudah cukup hartanya segala cukup, nggak ada halangan apa-apa, nggak ada halangan, nggak sakit, nggak ada, tapi dia nggak mau haji itu. Ya, kadang-kadang takut bagaimana gitu. Nah berarti dia seakan-akan itu ya menidakkan tentang rukun Islam satu itu, maka dia hukumnya kufur. Ya. Ayo man taraka i'tiqadu wujubil haji, orang meninggalkan i'tiqad wajibnya itu haji. Fa innallaha ghaniyun, Allah tidak membutuhkan itu, nggak dibutuhkan, nggak diperluin oleh Allah. Buat apaan? Dibuang aja kemana? Tapi neraka itu. Ya. Kalau sekarang bagaimana nih haji lama? Nggak apa-apa. Kalau sudah ada, ya ada ongkosnya buat store haji, store. Jangan ngikut, jangan apa? Lama jangan itu setornya. Daripada store lama, mending gua pakai umroh dulu dah. Ya, atau mendingan gua pakai beli dulu dah. Jangan sekali-kali tuh. Kalau udah ada niat kita mau haji, ada duitnya cukup haji, jangan ditunda-tunda dulu. Kalau kita beliin tanah nanti harganya lebih, ya. Ya udah umroh. Kalau haji dulu baru umroh. Arti mau haji atau umroh, haji dulu baru. Nah, ya tapi hajinya ada, suratnya ada. Setelah haji, dia setelah haji menunggu ada punya duit, umroh aja dulu dah. Boleh tuh. Ini apa? Setelah haji dipakai umroh itu. Nah itu namanya itu. Nggak boleh tuh, jangan. Iya, kalau haji dah. Lama banget, urusan nama bukan urusan kita dah. Ya tiba-tiba bisa dipanggil sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa aja, gampang itu. Umpamanya kita keburu mati nggak haji udah, ya udah haji karena sudah setelah haji kan ada riwayat kayak gitu kan, riwayat orang yang haji pada kagak terima, yang kagak haji diterima, kan aneh itu. Kenapa dia nggak haji? Udah mau setor haji, udah cukup, ya kerjanya cuma ngesol ngesol sepatu, nyelengin dan ngesol sapu. Kan sekarang banyak kejadian kan, tukang tahu, tukang ngumpulin teh haji itu. Udah cukup haji dia mau setor, pas mau setor bininya ngidam apa? Pengen masakan daging tetangganya, pengen. Ini baunya enak banget, terminta dikit aja gitu. Ya terpaksa diketok-ketok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa? Tolong ya istri saya lagi ngidam, minta masakan terus dikit aja. Masakan apa Pak? Itu. Ini saya udah 3 hari, anak saya banyak, 3 hari kagak makan. Begitu kata 3 hari kagak makan ya, waduh, tetangga itu biarlah. Jadi buat setor haji dikasih kan? Iya, nah itu jadi dia
ngumpulin lagi dari baru. Gitu. Nah itu, nah begitu pas haji kan, ya ada riwayat, ada apa, seorang soleh itu di sana ngimpi ada 2 orang turun dari langit itu, ngomong, orang haji sekarang berapa ya? Ada masa 3 juta mah gitu kan. Ya, diterima enggak? Semua kagak diterima, aneh gitu. Semua kagak diterima. Hajinya cuma ada 1 yang diterima, yang kagak bikin haji gitu kan. Ya, namanya si Fulan sama si Fulan, ada di kampung itu, kerjanya itu bangsol gitu kan itu. Nah, begitu dibangun kaget kan dia. Masya Allah, ini berita haji kagak apa? Nggak diterima semua, diterima itu. Akhirnya habis haji dia berangkat cari itu orang, ketemu. Nah itu dia jadi itu ketemu ya orang tukang sol itu kan, ketemu dia cerita tuh, saya udah mau haji cuman mencetor, ada tetangganya. Nah kan ada niat tuh ya, dan niat itu sudah ya apa, ya, haji udah setor haji. Nah kita pun setor aja udah, niat haji setor udah ya, umpama mati jadi haji gak? Jadi walaupun duitnya dipulangin kita dapat haji untung lagi gitu. Ya, ya tapi jangan sampai mati. Sekarang berarti 15 tahun ya, 15 tahun. Ya, ya makanya waktu didamin daftarin dah ya. Waktu dia ngidam tuh daftarin dah, mana anaknya didamin itu pas 15 tahun. Iya ya, tapi kadang-kadang kan orang ya emang udah nasibnya kan kagak daftar lagi juga bisa berangkat. Ya, kadang-kadang ya udah itu mah udah serahkan dah, bukan urusan kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mudah-mudahan aja rencana pemerintah kita sekarang mau ditambah apa kuotanya, mau ditambah kuotanya. Ya kalau makin tambah kan makin apa? Ya makin dekat itu. Ya, iya. Ruwiya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anahu da'a li ummatihi asyata Arafah wastaghfara lahum. Hadis riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia memanggil umatnya asyata Arafah, waktu sore hari Arafat. Waktu sore hari Arafat dia panggil umatnya. Wastaghfara lahum, dia minta ampun untuk mereka. Jadi Rasulullah tuh ya dia panggil umatnya waktu hari Arafat, waktu sore hari Arafat, dia mohon ampun pada Allah pada mereka itu. Fa'auhallahu ilaihi, maka diwahyukanlah oleh Allah padanya, inni qad ghafartu lahum ma baini wa bainahum, sesungguhnya aku sudah ampuni bagi mereka di antara aku dan di antara mereka. Walam aghfir lahum zulmahum, dan aku tidak ampuni bagi mereka orang yang zalim ba'duhum li ba'din, yang zalim sebagian kepada sebagi. Kalau kita masih berbuat zalim, makanya kalau beli haji itu mesti minta maaf dulu, itu mesti minta maaf dulu ya. Ya, jangan kalau kita kagak maaf, kagak minta maaf tuh ada zalim, kita punya dosa itu. Ini harus bersih itu. Nah bersih itu. Nah makanya kalau apa adat kita kan gitu, kita pertemuan minta maaf segala macam. Ya kalau ada urusan bayar dulu. Ya kalau punya utang bayar dulu. Ya jangan sampai nanti haji boleh ngutang. Bahkan kalau ada utang bayar dulu baru haji. Ya kan kalau punya utang pergi haji digendengin nggak? Mau haji pergi, itu kagak diterima tuh hajinya, nggak diterima itu, nggak diterima itu. Bahwa ada orang apa? Bayar kagak boleh itu. Bayar harus bersih, dan bayar utang harus bersih dulu, nggak ada utang nggak ada apa itu. Dan minta maaf orang keramahan, minta. Jangan begitu berangkat haji berantem dulu.
Habis berantem, wah itu tanda gagal tuh artinya itu. Maka di sini dinyatakan bahwa setelah dikumpulkan umatnya, kan waktu apa pari-parinya istijab kan di Arafat tuh, sore Arafat dikumpulkan, langsung dia mohon kepada Allah, ya Allah mintalah ampuni ya umatku ini gitu kan. Langsung kasih wahyu oleh Allah, wahyu ini qad ghafartu lahum, sesungguhnya aku sudah ampuni bagi mereka ma baini wa bainahum, kalau dia ada hubungan antara aku sama mereka, ya mereka ada hubungan pada aku artinya orang yang dekat pada Allah. Tapi walam akfir lahum zulmahum, tapi aku enggak ampuni bagi mereka yang ba'duhum li ba'dim, yang zalim di antara mereka kepada mereka, di antara satu bagian pada zalim, ada menzalimkan sesuatu itu. Nah itu kata Allah, aku tidak ampuni. Pada ada bil istighfar, maka ditambahkan dalam istighfarnya qala innaka qadirun antur dia husumahum. Nabi Muhammad lagi, sesungguhnya engkau maha kuasa ya Allah untuk meredokkan orang yang pada berantem itu. Walam yujibhu tilkal lailah, maka tidak dijawab pada malam itu. Pada makana qadatan qatal Muzdalifah, begitu pagi-pagi di Muzdalifah, Allah ilaihi bil ijabah, baru alukati, ya aku sudah terima itu. Inilah Nabi saking sayang sama siapa? Sama umatnya ya. Pada sahabat Rasulullah, maka mesemlah Rasulullah SAW gembira bahwa umatnya yang ada berbuat zalim juga masih diampuni. Waqala ajibtu min adubillah iblis, aku sangat ajib, heran ya, min adubillah iblis, daripada musuh Allah iblis, lama ajaballah li du'ai, ya. Aku heran dari musuhnya Allah itu iblis, tatkala Allah terima doaku soha ya, maka iblis menjerit bil wail wasubur, dengan celaka dan sengsara, wa turab ala rasih, dan dilumurkan tanah di atas kepalanya. Jadi begitu Nabi berdoa ya di sore hari Arafat itu, berarti sudah langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman masih ada yang enggak diterima, orang yang zalim. Tapi Nabi masih terus minta ampun, masih terus minta ampun. Ya dimatakan ya innaka qadirun antur dia husumahum, engkau yang maha kuasa untuk meredokan pertentangan mereka itu. Paling yuji tilailah, di malam itu pun belum keterima itu. Pada qadal Muzdalifah, begitu hari pagi di Muzdalifah, Allahu ilahi bil ijabah, maka Allah wahyukan bahwa doa diterima. Ya, begitu Nabi ya itu gembira dia mesem itu. Tapi dia mengatakan, aku heran musuhnya Allah itu, begitu aku diterima doa aku itu, dia menjerit. Jadi iblis itu menjerit ya, menjeritnya, berteriak dengan asubur bil wail wasubur, celaka dan sengsara ya. Wa aturub, sampai dia tumurkan tanah itu di palanya, saking ya menyesalnya. Tadinya dia sudah goda, tahu-tahu diampuni itu. Dan termasuk orang yang kufur tapi beriman ada wasa'i fil fitani ya, kadang-kadang keliling terus fitnah sama orang ya, ngomong sono ngomong sini, ngomong sono ngomong sini itu. Orang kalau ahli fitnah itu mudah, paling mudah orang ahli fitnah, ada yang mudah memfitnah orang, paling mudah dia, paling gampang ya. Orang udah ahli fitnah paling gampang, dia lihatnya orang, waduh akrab banget dia gitu kan, waduh bisa dia tuh bisa jadi musuh. Tadinya akrab jadi musuh. Suami istri begitu patuhnya jadi saling bunuh ya, bisa saling bunuh ya, dipitnah itu. Ini bahaya itu, orang fitnah ini
Itu. Nah ini orang yang suka kemana-mana memfitnah, itu walaupun dia sembahyang, haji segala macam, dia termasuk orang apa? Kafir itu. Ayat amil fi asbabil fitani, dia berbuat sebab-sebab jadi fitnah itu. Waba'ius silah, termasuk orang jual pedang. Siapa tukang pedang? Golok. Orang yang jual pedang, ya, wahya kullu ghadatin lil harbi, tapi maksudnya buat perang, min ahlil harb, pada orang yang suka perang. Jadi ketahuan dia mau orang suka itu, dia apa, dijualin apa? Pedang. Jadi pedang itu dibuat apa? Itu jadi nggak boleh ya. Kalau kita jual pedang apa? Buat motong korban, itu bagus itu mah. Buat korban. Ini ketahuan emang orang tukang apa? Untuk ya tukang begajulan itu kan. Maling atau ramah dikasih apa? Dikasih golok gitu. Nah itu artinya dia membantu itu. Ya itu karena minal harbi, itu orang suka apa suka perang itu. Ya. Jadi dia menjual jual pedang min ahlil harbi, artinya untuk orang yang suka perang. Jadi pedang dijual kepada orang yang suka perang. Wa nakihul mar'ah azwajah fi duburiha, ya, bersetubuh kepada istri bukan di tempatnya, di tempat lain gitu, ya, di dubur gitu. Nah itu termasuk ya. Wa nakihu dzati rahimil mahram, juga termasuk apa? Ya, bersetubuhi orang yang mungkin masih ada mungkin apa silaturah, ada hubungan kerabat, ewati uri qarabah, ya, mahramin bimilikin aw ghairi, artinya masih berhubung pada masih ada kerabat itu. In alima, kalau ditahu azona hadhil af'al halalan, dia sangka itu perbuatan halal, itu namanya kafaro, dia hukumnya kufur itu. Wa ma idza taqada ana haramun fala yakfur, kalau dia ada haram maka enggak kufur, cuman dosa saja, dosanya sudah berzina itu. Nah itu. Nah inilah 10 macam yang Nabi mengatakan dia mengaku beriman padahal bukan orang beriman. Nah, masuk kita nanti maqalatus sabi'ah, ya, wala hadratil Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.